Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Rafael Nazura. Kali ini, di video kali ini, Rafael ingin berbagi hikmah di balik PPKM, ya, bukan hikmah di balik pandemi lagi, melainkan di sini adalah hikmah di balik pandemi, tentunya hanya di video ini selengkapnya. Oke teman-teman. Mungkin bagi sebagian teman-teman di sini belum ada yang tahu sama sekali, ataupun bisa kita katakan teman-teman masih pada awam tentang PPKM, ya. Ini ini merupakan sebuah informasi. Mohon maaf waktu itu saya sulit atau kurang terlalu jelas ya memberikan informasi. Nah, hikmah di balik PPKM ini, pemerintah ataupun negara mengizinkan kita untuk dine in, entah itu di warteg ya, entah itu di pecel lele. Nah, tetapi waktunya ini oleh negara ini, oleh gubernur, oleh gugus tugas pusat itu dibatasi hanya setengah jam, ya. Artinya setengah jam ini dari mana, Bang? Setengah jam ini dari mana? Ketika teman-teman duduk, ya, sekali lagi, ketika teman-teman duduk, kemudian teman-teman memesan makanan dan teman-teman makan, ya, teman-teman makan itu baru dihitung setengah jam. Nah, itu baru dihitung waktunya setengah jam, dimulai dari teman-teman memesan makanan itu sudah dihitung waktunya, sampai dengan teman-teman makan itu sudah dihitung waktunya. Tapi lebih jelasnya itu ketika makanan datang baru terhitung 30 menit. Kenapa seperti itu? Karena kita tahu kebanyakan orang khususnya ketika mereka berada di restoran ataupun di outlet makanan, pasti mereka melama-lamakan diri sampai nggak tahu waktu, sampai nggak tahu mereka makan itu udah berapa jam, udah berapa lama, udah berapa menit mereka di sana. Nah, artinya di PPKM darurat level 4 ini, khususnya di daerah Jakarta, kemudian Bali, itu mereka dibatasi hanya dine in sekitar 30 menit saja. Dimulai dari teman-teman makan, ya. Dimulai teman-teman makan dan terhitung sejak teman-teman memesan makanan juga, itu mungkin sudah masuk. Nah, apabila nih teman-teman melanggar aturan PPKM di outlet tertentu, itu biasanya akan digerebek oleh Satpol PP. Biasanya akan diingatkan oleh petugas aparat negara, ya, Satpol PP, ya, polisi ataupun TNI ataupun Polri, yang akan mengingatkan mereka untuk waktunya sudah selesai untuk berlama-lama di outlet tersebut. Nah, saya ingin memperjelas lagi untuk hikmah di balik pandemi ini. Hikmah di balik PPKM ini ada sebenarnya. Kita nggak boleh dine in lama-lama, nggak boleh 30 menit, pasti ada maksudnya. Supaya nggak ngundang orang-orang banyak untuk makan, ya. Ini aja orang dine in aja hanya dibatasi, hanya 3 orang maksimal yang boleh membuka masker, dan 3 orang maksimal yang boleh dine in. Artinya kalau teman-teman bawa 4 orang, 5 orang, 6 orang, otomatis teman-teman akan menunggu waktu gilirannya. Jadi ibarat teman-teman misalkan teman-teman ada acara makan keluarga, teman-teman di mall, tahulah saya sebut merek, di GM atau dimanapun, pasti akan diadakan antrian. Nah, antrian itu udah nggak per keluarga lagi sekarang, teman-teman.
Adriana udah bukan per keluarga lagi, udah bukan per personatin lagi, tapi per orangnya atau per jumlah orangnya. Biasanya ditanyakan mungkin lebih waktu sebelum pandemi mungkin lebih bisa, tapi sekarang akan ditambahkan waiting list, tapi waiting listnya ini tapi terbalik. Yang biasanya boleh nih keluarga ini boleh masuk karena jumlah kapasitas kursinya sudah tersedia. Tapi kalau untuk sekarang mohon maaf ibu, jumlah keluarganya berapa? 4. Mohon maaf ibu, kalau untuk 4 orang tidak bisa. Tapi kalau misalkan keluarga ibu yang satu lagi ingin menunggu di luar mungkin masih bisa. Nah artinya yang 4 itu harus menunggu gitu teman-teman, menunggu yang orang ketiga ini selesai. Nah artinya orang ketiga keluar ya, orang ketiga keluar, orang keempat akan masuk, akan memesan makanan ya secara 30 menit ya, secara 30 menit. Kalau teman-teman punya waktu makan cepat, misalkan 5 menit udah kelar. Jadi orang 5 yang tadinya teman-teman bawa jadi bisa menikmati makanan dengan sisa waktu yang tersedia. Taruhlah dia mesen makanan yang simpel, mie ayam misalkan. Dia punya waktu, sisa waktu dari orang sebelumnya atau dari temennya sekitar 10 menit. Ya mau nggak mau 10 menit itu harus dia pergunakan betul-betul. Kalau bisa teman-teman, sebelum teman-teman ajak teman-teman lebih itu untuk makan bersama, istilahnya teman-teman bawa pesan makanan yang lebih. Nanti makanan lebih itu jangan teman-teman makan, nanti makanan lebih itu nanti akan dimakan oleh teman-teman yang sisanya, yang teman-teman ajak yang belum kedapetan tempat, itu istilahnya gitu teman-teman. Jadi hikmahnya itu supaya apa? Agar kita masih bisa berleluasa menjaga jarak ya, dengan dengan kita menjaga jarak ya kita otomatis privasi kita terhadap virus itu akan terjaga ya, otomatis privasi virus kita tetap terjaga. Kan kita nggak tahu teman-teman, kalau misalkan kita di luar PPKM, misalkan kita makan yang nggak dibatasin, orang-orang malah akan berlama-lama, kasihan gitu ya. Kadang saya makan all you can eat aja nunggu 30 menit teman-teman, bayangin itu aja saya waiting list teman-teman. 30 menit itu udah termasuk saya waiting list di dalamnya, apalagi ini gitu loh. Kalau misalkan mengulur panjang, istilahnya ada kali misalkan 15 orang yang menunggu, teman-teman berlama-lama ya kan, kasihan teman-teman. Taruhlah teman-teman makan lama-lama aja udah 1 jam, teman-teman ngobrol aja udah 2 jam. Bayangkan kalau teman-teman 2 jam itu belum beranjak, kasihan keluarga ataupun customer selanjutnya gitu loh. Mereka harus menunggu lama demi kalian. Tapi ini ada bagusnya, ada hikmahnya, supaya teman-teman bisa bergerak cepat, atau ibarat anak sekarang itu gercep, dan dan waktu itu nggak terbuang sia-sia gitu loh. Waktu itu nggak terbuang sia-sia hanya karena teman-teman numpang wifi, teman-teman ngobrol, teman-teman ngecek orderan aplikasi gitu kan. Tapi 30 menit ini, setengah jam ini ada hikmahnya. Setengah jam teman-teman makan, 30 menit teman-teman makan. Taruhlah teman-teman makan 5 menit, sisanya masih panjang ya, sisanya masih panjang, masih bisa nunggu orderan sebentar. Kalau udah dapat orderan nggak usah nunggu temen gitu kan, istilahnya gitu. Ataupun mau mesen mau nunggu temen bisa gitu kan, dengan waktu teman-teman makan yang 5 menit gitu loh. Kecuali teman-teman di sini waktu makannya terbatas, hanya misalkan 10 menit harus sudah selesai gitu.
itu baru teman-teman nggak bisa gitu loh. Jadi kalau misalkan waktunya 10 menit, teman-teman harus makan ya semuanya harus 5 menit supaya pas waktunya gitu. Jadi ada hikmahnya juga di balik pandemi COVID-19 dan juga di balik hikmah daripada PPKM, supaya ya kita nggak usah lama-lama di outlet gitu kan, nggak usah berlama-lama pesan makanan langsung makan abis itu pulang, nggak kemana-mana lagi, supaya orang yang tadi menunggu kita itu, yang tadi saya bilang, dapat memaksimalkan waktu makan siang mereka gitu loh. Jadi dibandingkan, tentu ya dibandingkan pandemi, dibandingkan sebelum pandemi, menurut saya, survei saya sendiri, kebanyakan orang itu makan di outlet itu kebanyakan ngobrol. Kalau nggak kebanyakan ngobrol, mereka menumpang wifi daripada restoran tersebut gitu loh. Jadi ada hikmahnya juga. Hikmahnya adalah ketika kita dikasih waktu makan 30 menit, artinya kita harus bisa memanfaatkan waktu mobilisasi kita ketika makan pada saat waktu 30 menit ini gitu loh. Jadi supaya waktu ini tidak, dalam tanda kutip, tidak terbuang sia-sia gitu loh teman-teman. Selanjutnya, hikmah daripada PPKM yang selanjutnya adalah kita menjadi semakin semakin sadar ya, semakin sadar akan kesehatan. Apalagi kita semakin sadar bahwa COVID-19 ini adalah hal yang perlu kita binasakan lagi, dan tentunya COVID-19 ini adalah sebuah hal baru bagi kita, hal baru bagi kita, bukan hal yang hal-hal yang sering kita biasakan setiap hari, tapi PPKM ini adalah, atau virus corona ini adalah menjadi kebiasaan baru kita gitu ya teman-teman. Dan hikmah daripada PPKM juga, ini menurut pengamatan saya, jalanan sepi ya, otomatis karena adanya mobilitas daripada polisi untuk mengingatkan kepada masyarakat, baik itu secara personal, baik itu secara individual, ini juga mengingatkan mereka dengan cara mobaling. Jadi mereka berkeliling mengingatkan kepada masyarakat bahwa penting juga untuk menggunakan waktu istirahat mereka dengan waktu sekitar 30 menit. Mohon maaf, ini ada suara Honda Satria ya. Ini bukan saya mengada-ngada, emang di kompleks saya ada pembangunan, dan ini bukan suara Ninja tapi suara Satria, Suzuki Satria gitu ya teman-teman. Lanjut. Jadi dengan adanya PPKM ini juga macet juga karena polisinya ini juga bekerja dengan baik, bekerja dengan cukup optimal untuk memberikan himbauan kepada masyarakatnya itu sendiri. Dan ingat, kepada kitanya yang sudah diingatkan, kalau misalkan diingatkan untuk pulang, ya sudah pulang, jangan berlama-lama, jangan sampai kita berlama-lama, masalah negara ini tentang COVID-19 ini tidak akan terselesaikan hanya karena kita berlama-lama ngobrol sama teman, tidak menjaga jarak, apalagi tidak menggunakan masker gitu teman-teman. Gak bakalan kelar gitu loh kalau teman-teman masih menggunakan cara seperti itu. Karena bayangkan saja, dine in teman-teman sudah diberikan jarak dan sudah diberikan dispensasi oleh aparat, oleh pemerintah untuk makan hanya 30 menit teman-teman. Itu menurut saya udah waktu yang cukup gitu ya untuk makan bakso, untuk sekedar makan bakso, bukan makan yang
sekedar all you can eat yang misalkan kayak makanan yang harus dibakar, yang harus direbus-rebus seperti makanan Jepang yang membutuhkan waktu sekitar 100 menit setelahnya gitu loh. Jadi ini menjadi hikmah tersendiri bagi kita. Ini for your information ya teman-teman. Kalaupun kita masih belum mengerti ya, pasti deh sama aparat tuh diingatkan, Kak Mas, waktunya udah kelar ya. Apalagi nanti di tempat teman-teman makan sama petugas daripada restoran itu pasti akan diingatkan, Mas, Mbak, waktu makannya udah kelar nih Mbak, mohon maaf ya Mbak, ini lagi masa PPKM, jadi Mbak, Mas, tolong ikuti aturan ini bersama-sama. Walaupun sekiranya ini membuat Mbak dan Mas kurang nyaman, mungkin sisa makanan dari Mbak Mas mungkin bisa kami bantu dengan bungkus gitu ya, itu bisa kelar gitu untuk teman-teman. Asalkan apa? Asalkan kita menerimanya dengan baik, asalkan mereka juga memberitahukan kita dengan sopan, otomatis akan diterima oleh customer, oleh pelanggan, oleh kita yang menikmatinya, akan memberikan kenyamanan tersendiri bagi kita di masa PPKM ini gitu teman-teman. Menurut pengamatan saya selama PPKM di daerah Bintaro, khususnya di Bintaro Exchange ya, di Bintaro Exchange Mall, itu sesuai dengan proporsional dan juga kinerja daripada mall yang memaksimalkan daripada kebutuhan di luar proporsional ya. Saya melihat selain Guardian gitu ya, selain Senturi, kemudian selain toko obat yang lain, supermarket biasanya itu tutup semua. Dari mulai sport station pasti tutup. Merek apa yang terkenal? Gucci tutup juga. Paling Gucci melayani customer di online aja gitu kan. Gucci, kemudian Rolex tutup juga. Itu branded semua itu. Rolex. Sekelas Rolex pun, sekelas Gucci pun tutup teman-teman. Sekelas Plaza Indonesia, sekelas Grand Indonesia aja tutup. Mau nggak mau, taat nggak taat, mereka harus tutup karena memang aturan dari PPKM memang seperti itu gitu teman-teman. Jadi teman-teman mau nyari apapun ke mall, teman-teman nggak usah heran, nggak usah panik kalau misalkan mall itu sepi. Bukan pertanda mall itu bangkrut ya teman-teman. Memang mall itu mengikuti aturan daripada PPKM gitu loh. Kecuali konstruksi nih, seperti di sebelah saya sedang mengadakan pembangunan, itu tetap berlangsung teman-teman. Cuman dari RT, dari RW selalu memberikan catatan untuk menjaga jarak, tetap mematuhi protokol kesehatan. Apabila terjadi hal-hal yang terjanggal di protokol kesehatan, itu otomatis oleh RT, oleh RW, oleh komplek itu ditindak secara tegas dengan nanti kalau ada yang membandel, masih ada melakukan itu biasanya kalau misalkan ada barang masuk pasti akan ditolak gitu loh, kalau misalkan mereka tidak mematuhi protokol kesehatan. Makanya deh teman-teman, mulai sekarang bagi teman-teman, khususnya bagi teman-teman yang muda-muda, yang umurnya udah 20-an, 30-an, yang ingin
membuka atau ingin membangun rumah di sekitaran kompleks, coba deh perhatikan protokol kesehatan dengan cara menyediakan tukangnya itu masker, sarung tangan, apalagi tempat cuci tangan. Tempat cuci tangan yang proper ya teman-teman, bukan tempat cuci tangan yang istilahnya kita mengambil dari sumber daya dari tetangga ya, itu sangat tidak disarankan gitu ya teman-teman. Terus hikmah di balik PPKM apalagi teman-teman, angka kematian semakin menurun teman-teman. Angka kematian yang tadinya meningkat memuncak sekarang menurun karena ya dia anggap PPKM ini sudah berhasil gitu teman-teman. Kalaupun PPKM ini sudah berakhir, artinya Pak Presiden sudah menganggap kita ini sudah bisa gitu loh, sudah kata-kata saya tadi tadi saya bilang gitu loh, istilahnya kita sudah bisa lepas gitu loh, sudah bisa terkoordinasi sendiri gitu oleh rakyatnya. Atau lebih mudahnya kita boleh rewind ke kata-kata saya tadi gitu loh, itu lebih mudahnya. Terus hikmah di balik PPKM juga bengkel teman-teman. Bayangkan saja saya mau menservis, tempatnya orang tua saya itu pengen menservis mobilnya di salah satu bengkel, tetapi karena PPKM nih teman-teman, karena PPKM itu hanya sebagian outlet saja yang buka. Bahkan di daerah saya pun mungkin hanya terhitung 1-2 outlet yang melayani penyervisan. Saya juga nggak tahu ya aturan daripada PPKM di bengkel itu seperti apa, karena semenjak COVID awal itu saya udah nggak pernah lagi ke bengkel, kecuali pada saat awal-awal pandemi baru saya itu masih bisa ke bengkel. Nah, saya juga nggak tahu nih protokol kesehatan di bengkel itu juga bagaimana. Apakah si customer itu dipinjamkan mobil untuk membantu customernya dalam penyervisan supaya tidak menunggu di mobilnya di servis lama-lama di showroom. Itu biasanya mungkin ya ini saya nggak tahu, ini mungkin teman-teman yang tahu bisa komentar di sana di bawah ya. Mungkin sama pihak manajemen bengkelnya biasanya disediakan mobil untuk apa? Bukan untuk makan siang, untuk apa? Untuk pulang teman-teman. Nanti ketika mobilnya sudah selesai paling dihubungi oleh pihak bengkel, biasa seperti itu. Tapi untuk PPKM saya nggak tahu ya apakah dipinjamkan mobil. Biasanya saya kalau lihat YouTuber otomotif itu biasanya mereka bukan servis ya teman-teman, rata-rata mereka meminjam unit karena untuk direview. Tapi saya nggak tahu untuk profesional untuk pelanggan bengkel itu seperti apa, apakah diberikan angkutan antar jemput gratis ataukah diberikan fasilitas mobil untuk dibawa pulang gitu. Jadi ingat ya teman-teman, kalau misalkan ada yang kayak gitu, teman-teman bukan dikasih mobil itu selama-lamanya, bukan. Ini dipinjamkan selama mobil itu diservis atau diperbaiki itu teman-teman. Yang terakhir hikmah di balik PPKM adalah semakin banyak orang-orang yang tidak ke klinik ya, atau bisa dibilang semakin banyak orang-orang yang sadar akan kesehatan, sehingga semakin banyak orang-orang yang tidak pernah sakit gitu ya teman-teman.
Karena waktu saya minta rujukan saja ke salah satu klinik itu bisa dihitung jari teman-teman. Ya mungkin sekitar 5 orang saja yang menunggu antrian untuk dipanggil masuk ke dalam dokter gitu ya. Ini berarti tingkat kesadaran teman-teman terkait kesehatan sudah semakin meningkat. Harapannya setelah teman-teman terlepas daripada PPKM, dianggap teman-teman sudah bisa ya hidup tanpa adanya PPKM, ya itu mungkin merupakan salah satu opsi yang cukup baik gitu. Atau dirasa oleh negara teman-teman dianggap bisa, teman-teman dianggap mampu gitu ya teman-teman untuk bisa lepas dari PPKM. Harapannya teman-teman di sini bisa ya. Saya harap teman-teman di sini bisa, gak cuman bisa. Saya harapkan teman-teman di sini mampu untuk bisa berjuang, untuk bisa berlomba-lomba untuk meyakinkan diri teman-teman dan tekad teman-teman untuk bisa terlepas daripada PPKM, sehingga COVID-19 ini bisa dapat terselesaikan dengan baik gitu ya teman-teman. Mungkin itu aja teman-teman yang bisa Rafael Krisnajora sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian informasi, dan mohon maaf ada keributan apabila saya masih menggunakan mikrofon walaupun sudah ada adaptor. Mungkin suara saya kurang lantang, mohon dimaafkan karena ini hanya mesin, yang bisa mengendalikan mesin hanyalah kita sendiri. Tapi saya ingin mengucapkan permohonan maaf sekali lagi kepada teman-teman yang merasa terganggu ataupun kamera saya itu goyang-goyang. Karena apa? Karena saya ada gangguan, anak kucing kesayangan saya itu pengen dielus sama saya, jadi saya nggak konsen nih teman-teman dalam merekam video ini. Oke teman-teman, mungkin itu aja. Semoga teman-teman pahami dan bisa memaklumi PPKM itu sendiri, dan teman-teman mohon diwajarkan saja keadaan Indonesia untuk yang lebih baik. Memang seperti ini caranya, daripada kita harus melakukan cara lain yang mungkin menurut teman-teman itu kurang efektif, tapi cara ini adalah cara yang cukup baik bagi negara ini untuk mendisiplinkan rakyatnya, warganya, dan bahkan untuk mendisiplinkan kita selaku warga negara yang baik. Itu teman-teman. Itu aja mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Ingat, PPKM masih akan berlangsung. Kita lihat kembali PPKM kapan akan berakhir. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Share ke teman-teman kalian apabila video ini bermanfaat. Dan ingat, jangan lupa di subscribe dan komen yang sebanyak-banyaknya konten apalagi yang akan saya bahas seputar edukasi dan juga motivasi. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia sehat, Indonesia bisa, Indonesia juara.